Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Tentunya pasti tetap dahsyat dan luar biasa. Hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS di kelas 5. Dan hari ini kita sudah memasuki tema yang ketiga kalau kita belajar dari buku pena 5A. Namun kalau dari SPS IPS kita berada di bab 2 dari halaman 44 sampai dengan 66. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dari SPS IPS bab 2 halaman 44 sampai dengan 66. Mari siapkan buku SPS IPS anak-anak untuk kita memulai pembelajaran hari ini. Selamat belajar anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, di bab 2 pada buku SPS IPS ini, di bagian A-nya kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Mari buka di buku halaman 44 sampai 48. Nah, anak-anak, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini, yaitu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan menjelaskan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungannya dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Bagian A, interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kita tahu bahwa interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alam di sekitarnya. Lingkungan alam itu memengaruhi aktivitas manusia. Lingkungan subur tentunya membuat penduduk akan bekerja sebagai petani. Lalu, aktivitas manusia juga bisa memengaruhi lingkungan alam. Contohnya, manusia mengubah alam untuk dijadikan jalan. Bisa juga aktivitas lainnya selain membuka jalan, yaitu mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri untuk mengolah sumber daya alam. Lalu membuka lahan di hutan untuk membuat lahan perkebunan dan ladang berpindah. Bisa juga masyarakat mengubah lahan pertanian, daerah perbukitan, dan daerah resapan air menjadi daerah pemukiman. Banyak tempat yang masyarakat bisa rubah untuk proses kelangsungan hidupnya atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikutnya, yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Yang pertama, hubungan antar individu. Interaksi antar individu misalnya adalah ketika kita berinteraksi dengan teman-teman kita. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok, misalnya pada kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu guru yang sedang mengajar siswanya. Lalu interaksi antara kelompok dengan kelompok, contohnya adalah pada permainan voli, yaitu tim A melawan tim B. Di situ terjadi interaksi antara kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, interaksi sosial itu tentunya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, bagaimana syarat-syarat interaksi? Yang pertama, syarat interaksi adalah adanya hubungan antara orang-orang yang melakukan interaksi sosial. Yang kedua, adanya komunikasi dua arah atau timbal balik. Yang ketiga, interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama. Mari kita lihat, interaksi sosial secara langsung adalah ketika seorang ibu dan seorang anak sedang berbicara atau sedang berbincang-bincang. Ada juga interaksi yang terjadi secara tidak langsung, yaitu melalui telepon seluler ataupun melalui telepon rumah.
Yang bagian B sekarang. Silakan anak-anak buka di buku SPS halaman 49 sampai dengan halaman 66. Yang pertama, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam di bidang sosial. Mari kita lihat apa saja pengaruh interaksi manusia di bidang sosial. Nah, ini dia sawah-sawah yang terdapat di Pulau Bali ya Nana. Nah, wilayah Bali itu terdiri atas datar rendah yang subur. Masyarakat Bali memanfaatkan kesuburan tanahnya untuk kegiatan bertani dan membangun subak untuk mengatur sistem pengairan sawah ya. Subak itu yang anak-anak lihat seperti di gambar ini ya, seperti mereka membuat tingkatan-tingkatan atau yang biasa juga disebut dengan terasering. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosialnya memengaruhi interaksi sosial atau cara bergaul masyarakatnya. Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang hidup bersama di suatu lingkungan dan memiliki ciri khas tertentu. Ya, suku bangsa mayoritas di Indonesia adalah suku Jawa, yaitu sekitar 41% dari total penduduk Indonesia. Suku Jawa tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Bali. Masyarakat Indonesia itu terdiri atas sekitar 1128 suku bangsa ya anak-anak, diingat itu. Nah, mari kita lihat persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku-suku besar yang ada di Indonesia. Yang pertama, suku Batak berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, ada suku Jawa yang tersebar di Pulau Jawa sampai kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu ada juga suku Dayak berasal dari Pulau Kalimantan. Dan ada suku Bali berasal dari Pulau Bali. Kemudian yang terakhir, suku Asmat berasal dari Papua. Inilah persebaran suku-suku yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan. Dan yang terakhir, ada suku Bugis yang berasal dari Pulau Sulawesi. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap keberagaman suku bangsa? Keberagaman suku bangsa dapat kita temui dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun pada masyarakat. Misalnya dalam sebuah keluarga, ayah berasal dari suku Jawa dan ibu berasal dari suku Minangkabau. Itulah yang disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika dari semboyan bangsa Indonesia, yaitu yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Mari kita melihat gambar berikut ini. Ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah siswa yang sedang bekerja kelompok, dan gambar yang kedua adalah gambar yang menunjukkan tetangga yang sedang membawa air di ember untuk membantu tetangganya yang sedang terkena musibah kebakaran. Kita lihat apa maksud dari kedua gambar ini. Maksudnya adalah bahwa belajar kelompok dan saling membantu kepada siapapun yang membutuhkan tanpa memandang suku adalah cerminan sikap saling menghargai yang harus kita lakukan. Tiga, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang budaya. Nah, anak-anak, apa saja bentuk budaya yang ada di Indonesia? Ayo kita pelajari penjelasan berikut. Setiap suku bangsa menempati lingkungan tertentu. Ya anak-anak, kondisi lingkungan alam dan sosial membuat manusia belajar untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian diri manusia terhadap lingkungan alamnya diwujudkan dalam bentuk adat istiadat dan kebiasaan masyarakat sehari-hari. Yang pertama, bagian A. Budaya yang pertama itu ada bahasa daerah.
bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh suku bangsa tertentu di suatu daerah. Bahasa Persatuan Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Bahasa inilah yang mempersatukan seluruh bahasa yang ada di Nusantara ini. Guru dan siswa saling berinteraksi di kelas. Guru mengajarkan siswa untuk mengenal bahasa-bahasa di Indonesia. Yang B, ada juga tari tradisional. Tari tradisional itu yaitu menampilkan ciri khas daerah masing-masing, lalu dipentaskan oleh satu orang atau banyak orang yang dilengkapi dengan pakaian tari. Lalu yang ketiga, memiliki makna dan juga simbol dari setiap gerakan-gerakannya. Contoh tari tradisional yaitu tari gong dari Kalimantan Timur, menggambarkan kelembutan seorang wanita. Bagian C, lagu daerah. Lagu daerah merupakan lagu khas suatu daerah yang dinyanyikan dalam bahasa daerah. Ciri-ciri lagu daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, lagu daerah menggunakan bahasa dan dialek setempat. Yang kedua, lagu daerah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang secara lisan. Yang ketiga, lagu daerah biasanya tidak diketahui siapa penciptanya. Yang keempat, lagu daerah biasanya diiringi oleh musik daerah setempat. Lagu daerah dapat juga digunakan sebagai lagu pengiring permainan anak-anak. Mari kita lihat contohnya. Contohnya adalah cublak-cublak sueng, suengnya tingkelenter. Ini tentunya permainan dan lagu daerah dari Jawa. Mari kita lihat beberapa lagu-lagu tradisional yang ada di Indonesia. Silakan anak-anak baca sendiri ya. Bagaimana anak-anak? Kita lanjut. Berikutnya, pakaian adat. Pakaian adat merupakan pakaian khas suatu daerah yang dikenakan saat perayaan atau upacara adat. Mari kita lihat. Yang pertama contohnya ada pakaian adat dari Jawa Tengah. Yang kedua, pakaian adat dari Sumatera Barat. Yang ketiga, pakaian adat Sulawesi Selatan. Yang keempat, pakaian adat Kalimantan Selatan. Silakan anak-anak mencari tahu sendiri pakaian adat yang ada di seluruh Indonesia, karena tidak mungkin Pak akan menunjukkan semua pakaian adat yang ada di Indonesia karena sangat banyak jumlahnya. Kita lanjut. Selanjutnya, kita masuk di senjata tradisional. Senjata tradisional umumnya berupa senjata tajam atau senjata khas suatu suku bangsa. Di suatu daerah, senjata tradisional dipakai untuk melengkapi pakaian, tarian dalam suatu upacara adat, atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contohnya rencong dari Provinsi Aceh. Lalu ada juga surik dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu provinsi kita ya anak-anak. Berikutnya, ada lagi pisau belati dari Provinsi Papua. Dan juga ada badik dari Provinsi Sulawesi Selatan. Bagian F adalah rumah adat. Rumah adat merupakan rumah khas suatu daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat di daerah tersebut. Rumah adat suatu daerah disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakatnya. Bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Contohnya, ada rumah Honai dari Papua. Rumah adat ini tentunya anak-anak kalau melihat mirip dengan rumah adat yang ada di Timor. Lalu ada juga rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Silakan anak-anak cari rumah adat lainnya dari berbagai sumber ya, sebagai pengetahuan untuk anak-anak. Bagian yang keempat, sikap terhadap keberagaman budaya di Indonesia.
Budaya nasional merupakan identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan budaya negara lain. Jadi di negara lain belum tentu ada budaya nasional seperti kita. Nah, budaya nasional yang sudah mendunia salah satunya adalah membatik, ya, dimana ini ada gambar seorang ibu yang sedang belajar membatik. Cara menghormati keberagaman budaya daerah antara lain sebagai berikut. A. Menyukai pertunjukan budaya daerah lain, misalnya menyukai pertunjukan ondel-ondel yang berasal dari suku Betawi. B. Memuji keindahan tarian daerah lain, misalnya memuji tarian daerah yang dibawakan teman dalam sebuah pentas tari di sekolah. C. Mengoleksi dan merawat kain atau pakaian tradisional daerah lain. Kalau kita di Nusa Tenggara Timur adalah kain tenun, ya anak-anak. Silakan anak-anak kalau bisa dikoleksi dan dirawat baik-baik kain tersebut. Bagian D. Mempelajari budaya daerah lain, misalnya belajar cara membatik. Dan yang kelima, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi. Lingkungan alam di setiap daerah berbeda-beda. Sumber daya alam yang tersedia di setiap lingkungan alam juga pastinya berbeda-beda, anak-anak. Kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi melalui kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Kegiatan ekonomi yang dilakukan antar individu contohnya seperti pada gambar ini. Lalu kegiatan ekonomi yang dilakukan antar kelompok masyarakat bisa anak-anak lihat pada gambar berikut ini. Berikutnya, bagian A, kegiatan ekonomi masyarakat di daerah pantai. Hasil laut yang melimpah seperti ikan, udang, cumi-cumi, dan rumput laut, serta garam membuat masyarakat memanfaatkan sumber daya laut tersebut. Masyarakat bekerja sebagai nelayan, petambak udang dan garam, dan juga petani rumput laut. Pantai di Indonesia memiliki keindahan yang sudah diakui oleh masyarakat di dunia. Oleh karena itu, banyak pantai di Indonesia yang ramai didatangi oleh para turis dari dalam dan juga luar negeri, anak-anak. Nah, ini contoh gambar seorang petani rumput laut. Pemanfaatan sumber daya alam di sekitar pantai oleh masyarakat sebagai sumber penghidupan. Yang kedua, kita lihat pantai juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata oleh turis dari dalam dan juga luar negeri. Bagian B, kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran rendah. Dataran rendah memiliki tanah yang subur sehingga dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian yang cocok dilakukan di daerah dataran rendah adalah menanam padi dan tanaman perkebunan seperti jagung, kelapa, kelapa sawit, dan karet. Oleh karena itu, mata pencarian sebagian besar masyarakat di daerah dataran rendah adalah bekerja sebagai petani. Nah, anak-anak, kita lihat sebuah gambar yang menunjukkan mall besar ini. Ternyata mata pencarian sebagai besar masyarakat di daerah dataran rendah awalnya sebagai petani. Namun seiring berkembangnya pembangunan, beragam jenis pekerjaan pun tercipta. Orang-orang sudah tidak lagi menjadi petani, melainkan mereka menjadi misalnya pegawai pabrik, pelayan toko, pegawai swasta, atau sopir. Bagian C, kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran tinggi. Kita lihat gambar berikut ini. Nah, masyarakat yang ada di dataran tinggi biasanya mereka menanam sayuran dan buahan di tanah perkebunan milik mereka sendiri. Nah, tanaman tersebut bisa antara lain tomat, kentang, stroberi, brokoli, ataupun teh seperti pada gambar. Nah, selain juga perkebunan, ternyata dataran tinggi juga cocok untuk kegiatan peternakan. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi adalah beragamnya mata pencarian masyarakat di Indonesia. Setelah kita belajar tadi dari dataran rendah,
lalu ada juga pantai dan juga dataran tinggi. Dapat kita simpulkan bahwa pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi adalah beragamnya mata pencaharian masyarakat Indonesia, bergantung dengan tempat daerah mereka tinggal. Kalau mereka di pantai, pasti mereka akan menjadi nelayan. Kalau di dataran rendah, mereka bisa menjadi petani, bisa juga menjadi karyawan toko, dan lain sebagainya. Sementara di dataran tinggi, mereka akan menjadi petani kebun. Bisa juga mereka beternak di daerah dataran tinggi. Oke, dapat disimpulkan hari ini pembelajarannya bahwa semua interaksi sosial manusia bergantung dengan daerah tempat mereka tinggal. Nah, anak-anak, bagaimana dengan pembelajaran hari ini nih? Apakah anak-anak sudah cukup mengerti pembelajaran hari ini? Jika masih bingung mengenai interaksi manusia dengan lingkungan, ayo saksikan video setelah ini. Dan video kesimpulan ini akan sekaligus menutup pembelajaran kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Persiapkan diri anak-anak dengan baik untuk menghadapi ujian penilaian tengah semester minggu depan. Dan tugas untuk hari ini, kerjakan soal di buku SPS IPS halaman 74-77, soal paket 2 bagian A sampai C. Oke anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bab 2. Interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia dengan lingkungan terbagi menjadi 2. 1. Interaksi manusia dengan lingkungan alam, di mana lingkungan alam memengaruhi aktivitas manusia, dan sebaliknya, aktivitas manusia memengaruhi lingkungan alam. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, berupa interaksi antar individu, interaksi antara individu dengan kelompok, dan interaksi antar kelompok. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terjadi pada bidang sosial, bidang budaya, dan bidang ekonomi. 1. Pengaruh di bidang sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan menyebabkan adanya keragaman suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. 2. Pengaruh di bidang budaya. Interaksi manusia dengan lingkungan menyebabkan keragaman budaya. Keragaman budaya Indonesia berupa bahasa daerah, tari tradisional, lagu daerah, pakaian adat, senjata tradisional, dan rumah adat. 3. Pengaruh di bidang ekonomi. Interaksi manusia dengan lingkungan menyebabkan keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya, misalnya di daerah pantai, di daerah dataran rendah, dan di daerah dataran tinggi.